Ketemu lagi di Hot Room. Kepada para pemirsa di hari yang fitri ini, mari kita lewatkan hari-hari dan malam yang indah ini dengan menikmati kopi luwak kesayangan Hotman Paris, kesayangan hostmu yang sangat kau sukain ini. Kopi luwak white coffee, ya, terutama fansku yang sudah puluhan juta. Kalau aku sudah minum kopi ini, aku yakin di hari yang fitri ini Anda juga akan menikmati kopi yang sama, white coffee luwak. Pantas saya segar terus dan makin ganteng. Pak Kiai Marsudi Suhud, ini kan masih ada pertarungan lagi, pilkada. Masih ada pertarungan lagi pilkada dan itu di seluruh Indonesia. Apa kira-kira himbauan Bapak agar tetap damai seperti yang sekarang? Dalam semua kehidupan, semua ini, not only the politik, tapi termasuk berkeluarga, bersosial, dan semuanya. Itu kita selalu dalam konteks kehidupan ini naro mala nurid. Ini selalu sering terjadi. Apa itu artinya? Kita bisa melihat tapi sesuatu yang kita lihat tidak kita inginkan. Nomor dua, wa nuridu mala naro. Sementara yang kita inginkan itu tidak kita lihat. Nah, kalau otak kita bulat di situ, apa yang akan terjadi? Sementara yang kita inginkan nggak dapat, nggak kena, yang kita ingin dapat nggak kita bisa ngelihat itu. Dan ini kan terjadi dalam dunia apapun, termasuk politik. Lalu apa yang kita harus lakukan? Wasiatnya begini, fanafqadu qimata manaro. Kalau masih kayak gitu terus pikiran kita ini sampai nanti ke pilkadanya, maka kita akan kehilangan nilai dan makna apa yang kita lihat. Yaitu? Ya, problematika apa yang kita lihat itu. Kita mau menerima atau kita mau menolak. Gitu. Problemnya jelas, di MK-nya jelas. Nanti ketika pilihan kepala-kepala daerah, tadi disampaikan Romo, ada problematika hidup, ada problematika politik, yang politik uang tadi. Nah, kita lalu bagaimana? Ketika yang kita lihat, kita nggak menginginkan, yang kita menginginkan ternyata kita belum bisa melihat karena terjadi begitu. Maka fanafqatu qimata malan manaro. Kita bisa kehilangan makna apa yang kita lihat. Pesan kita apa? Setiap detik kita harus membuat keputusan. Dan kita harus memutuskan. Wong besok ini mau lebaran saja, dadak sibuk itu Menteri Agama untuk isbat, memutuskan kan? Nah, maka nanti nggak usah sibuk-sibuk macam-macam, putuskan saja mau pilih yang mana. Nah gitu. Nah, tapi ketika mau memutuskan siapa yang mau dipilih, kun harison antaf kodaki mata mataro. Ini yang terpenting. Berhati-hatilah. Berbijaksanalah ketika Anda mau memilih. Karena itu ketika memilih karena hal yang lain-lain tadi bisa kehilangan nilai dan makna apa yang kita lihat. Apalagi yang kita inginkan. Di sini letaknya kita mengajari bangsa kita harus wise, bijaksana, tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan hanya mudah karena 10.000, 100.000, tapi kehilangan apa nilai yang sesungguhnya. Itu kan untuk perilaku dari masyarakat. Bagaimana dengan perilaku dari para pimpinan kita politisi? Saya salah satu termasuk salut sama Pak Surya Paloh yang begitu gentleman. Saya juga salut sama 02 yang secara gentleman datang menghadap kepada yang senior. Di sini letaknya dalam seluruh kehidupan, not only the politics. Tidak hanya politik, termasuk bisnis, termasuk urusan guru dengan murid, murid dengan guru, dengan profesor,
pimpinan dengan bangsanya, dengan rakyatnya. Ya. Dalam konteks apa saja, Ya. itu ada hanya dua hal. Ya. Ada ridho dan ghairu ridho. Ya. Bisa menerima dan ada yang menentangnya, yang tidak menerima. Ya. Ya. Ketika mau melakukan apa saja. Ya. Termasuk Bapak Surya Paloh melakukan menerima silaturahimnya. Ya. Atau bahkan datang untuk silaturahim. Ya. Itulah sesungguhnya ajaran kita kepada siapa saja, khususnya bangsa ini. Ya. Betapapun beda pendapat, pendapat bisa beda-beda, tujuan pun bisa berbeda-beda. Ya. Tapi silaturahim tidak boleh putus. Benar. Karena persatuan dan kesatuan bangsa ini, Ya. alhamdulillah umat Islam dan umat agama-agama di Indonesia ini terus-menerus menjaga silaturahim. Maka besok inti daripada Idul Fitri ini juga Ya. termasuk silaturahim. Gimana Pak Romo? Perilaku masyarakat yang sudah mulai dewasa, bagaimana dengan perilaku para politisi? Apakah kita contoh tadi yang sudah diberikan oleh beliau itu, ada silaturahmi dan sebagainya? Kalau kita belajar dari para bapak bangsa itu biasa, itu perbedaan. Ya. Bagaimana perbedaan antara Soekarno-Hatta, Sarir, Tan Malaka, mereka tetap bersahabat. Bahkan sahabat saya Gus Dur itu bercerita bagaimana yang namanya Tan Malaka itu sering ke rumahnya bapaknya Gus Dur. Iya. Gus Dur kecil waktu itu membuatkan kopi. Ya. Mereka bahkan ada toko Masumi, nggak punya rumah, mereka urunan. Itulah sebenarnya tokoh-tokoh bangsa kita yang memiliki peradaban. Ya. Jadi hal-hal berbeda pandangan politik itu hal yang biasa. Ya. Dan itu sebenarnya sudah menjadi habitualisasi bangsa. Cara berpikir, bertindak, bernalar, berrelasi kita. Problem kita sebenarnya sekarang ini bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi kita agar masyarakat itu memilih secara rasional. Karena pilihan rasional itu berdasarkan satu pertimbangan orang memiliki sebuah program, visi dan misi yang terukur. Sehingga ukurannya jelas, seorang menjadi misalnya memilih gubernur, bupati, wali kota, apa yang diukur? Apakah misalnya jelas misalnya dia bisa nggak mengurangi pengangguran? Ya. Dia bisa nggak mengatasi kesenjangan sosial? Bisa nggak meningkatkan kualitas pendidikan? Sehingga dengan cara itu rakyat itu mendapatkan kesadaran dalam berpolitik untuk memilih pemimpin itu tidak seperti kucing dalam karung. Lah, problem yang harus kita atasi adalah tingkat pendidikan kita yang rendah ini. Ya. Jadi hampir kalau kita mau jujur, milenial kita itu rata-rata tingkatnya belum lulus SMA. Bahkan di tingkat SMP aja belum lulus. Lah itu persoalan kita. Jadi ada masalah besar bangsa ini yang harus kita pikirkan adalah kualitas demokrasi itu tergantung kualitas pendidikan. Ya. Kalau mutu pendidikan kita sampai sekarang seperti ini nggak diperbaiki, demokrasi kita ya Jadi, semakin merosot. Di malam Fitri ini, Bapak menghimbau agar pemerintah meningkatkan anggaran untuk pendidikan, begitu? Saya mulai sejak awal, pendidikan itu kunci. Ya. Ingat, kita merdeka. Itu karena apa? Kesadaran munculnya politik etis. Ya. Ketika politik etis muncul, yaitu pendidikan, mulai muncullah sekolah kedokteran. Dan sekolah kedokteran itu menghasilkan akhirnya Budi Utomo. Kesadaran orang akan pendidikan itu menjadi orang akhirnya memiliki kesadaran untuk mulai keluar dari apa? Rasa takut, rasa khawatir, tapi keinginan untuk merdeka karena tercerahkan. Justru kalau kita bicara tentang pendidikan, Ya. kita ini hari-hari ini mengalami keprihatinan. Ya. Karena pendidikan kita itu menjadi teknis dan mekanistis. Ya. Pendidikan tidak membawa apa yang dikatakan Ki Hajar Dewantara. Orang menyintai bangsa dan negara kebudayaannya, tapi memiliki kemampuan akal budi dan memiliki jati diri bangsa karena dia mampu menjadi dirinya sendiri. Waduh, wejangan yang sangat bagus di malam yang Fitri ini. Saya pribadi memberikan pengalaman nyata dalam hidup saya tentang pendidikan. Ibu saya dari kecil, saya termasuk dari ekonomi berkecukupan, tapi ibu saya dari balik gunung. Sejak kecil ibu saya selalu
memberikan makanan bergizi sama saya, termasuk membelikan mujahir 1 ember, anaknya 10, selalu pesannya satu, ibu saya itu, agar kau pintar di sekolah. Jadi dia tahu, walaupun dia orang kampung, dia tahu bahwa gizi itu perlu untuk meningkatkan kita punya IQ dan pendidikan kita. Dan akhirnya sekarang Hotman menaklukkan Jakarta dengan asprinnya yang cantik-cantik. Kita ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh